Seth Curry, adik kandung Stephen Curry, selalu dikenal sebagai penembak 3 angka yang sangat tajam di NBA, bahkan lebih tajam dari kakaknya. Ia selalu punya persentase tembakan 3 angka di atas 40%, bahkan sempat 46,8% saat main di Nets. Buat kalian yang belum tahu, persentase tembakan 3 angka di atas 40% dianggap sangat tajam di NBA. Tak hanya 3 angka, namun tembakan 2 angkanya juga terbilang efisien, terutama saat mencetak angka di dekat ring. Tinggi badan Seth dan Stephen Curry juga hanya berbeda sedikit. Seth bertinggi 185 cm dan Steph bertinggi 188 cm. Mereka sama-sama bermain di posisi guard. Mereka punya orang tua yang sama, yang pasti memberi ajaran yang sama dan selalu ingin yang terbaik buat kedua anaknya itu sejak kecil. Tapi masalahnya, Seth hampir selalu dijadikan pemain cadangan di tim NBA yang ia bela. Bahkan saat NBA draft, tak ada tim yang mau memilihnya. Jadi ia harus bersusah payah berkarir di NBA G League terlebih dahulu agar tim NBA mulai meliriknya. Hal itu sangat jauh kalau dibandingkan dengan kakaknya Stephen Curry yang sekarang sudah jadi shooter terbaik sepanjang sejarah dan masuk dalam 10 pemain terhebat sepanjang sejarah NBA. Bahkan saat NBA draft, Curry dipick di urutan 7. Sangat-sangat tinggi kalau seorang pemain dipick di 10 urutan teratas. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa Seth Curry tak pernah bisa seperti kakaknya Stephen Curry? Well, setelah meresearch, ternyata ada satu hal yang mungkin menjadi kesalahan terbesar yang dilakukan Seth Curry dalam hidupnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Seth Adam Curry lahir pada 23 Agustus 1990, hanya berbeda 2 tahun dari kakaknya Stephen Curry. Mereka berdua anak dari seorang mantan pebasket NBA Dell Curry yang juga shooter tajam di NBA di era 80-an. Sejak kecil mereka berdua sudah sering diajak bermain ke lapangan NBA. Jadi basket serta menjadi seorang shooter sudah melekat ke darah mereka. Mereka berdua bersekolah di SMA yang sama, yaitu Charlotte Christian High School, dan selalu menjadi starting five. Musim terakhirnya di SMA, Seth mencatatkan 22,3 poin per game, 5 rebounds per game, dan 5 assist per game, namun dengan sangat efisien dengan field goal 52%. Jadi ia sudah menjadi seorang bintang di SMA. Segudang penghargaan SMA didapatkan oleh Seth. Namun ketika lulus SMA, ia hanya diberi predikat rekrutan bintang 3 oleh laman olahraga. Tapi sebenarnya di titik ini masih sama dengan Steph Curry, yang juga diberi predikat bintang 3 ketika lulus SMA. Mereka berdua sama-sama dianggap sebagai shooter yang sangat tajam, namun punya kelemahan undersize karena bertinggi serta berbadan kecil, dan sama-sama tidak atletis. Hal itu juga berarti defense mereka buruk. Mereka berdua sama-sama berposisi shooting guard saat di SMA. Hal itu masih menjadi posisi Seth Curry sampai sekarang dalam berkarir di NBA. Beda dengan Stephen Curry yang sekarang sudah berubah menjadi point guard atau playmaker yang mengatur permainan. Keduanya sama-sama tak mendapatkan beasiswa yang cocok oleh kampus besar. Jadi Seth memutuskan untuk masuk di Liberty University dan Steph memutuskan masuk di Davidson University. Keduanya sama-sama universitas yang basketnya tak terkenal. Jauh kalau dibandingkan kampus-kampus seperti Duke, Kentucky, Michigan State, dan lain-lain. Tapi musim pertama Seth Curry di kampus, ia langsung menggila dengan raihan 20,2 poin per game, field goal 42%, dan tembakan 3 angka 35%. Rataan poinnya itu adalah yang tertinggi dari semua pemain musim pertama atau rookie di Liga Kampus Negara Amerika. Di musim pertamanya, ia mulai dipercaya menjadi point guard atau playmaker. Musim pertama Seth dan Steph juga masih identik. Coba saja lihat perbandingan statistik ini. Hampir sama persis. Mereka berdua makin meningkatkan kemampuan tembakan 3 angkanya karena mereka tahu mereka sama-sama punya banyak kelemahan. Namun saat musim kedua, terjadilah satu hal yang mungkin menjadi kesalahan Seth Curry dalam hidupnya. Seth dan Steph sama-sama ingin pindah ke Duke University, universitas yang sangat terkenal akan kehebatan basketnya. Namun Steph ditolak saat ingin pindah ke sana. Kata pelatih timnya sudah penuh. Sehingga Steph memutuskan untuk melanjutkan musim kedua di Davidson dan bahkan meledak memimpin rataan poin tertinggi dari seluruh pemain kampus di Amerika pada musim ketiganya, juga di Davidson. Steph juga makin hebat menjadi playmaker di lapangan. Ia makin pandai mengumpan dan membuat keputusan terbaik. Di sisi lain, Seth juga berniat pindah ke Duke setelah musim pertamanya yang hebat di Liberty University. Namun Seth mendapatkan keinginannya, di mana ia berhasil masuk ke daftar pemain Duke di musim kedua. Disinilah perbedaan besar terjadi antara kedua kakak beradik ini. Seth dilarang bermain setahun penuh karena ada aturan perpindahan pemain. Jadi ia kehilangan setahun penuh kesempatan untuk berkembang.
Dan ketika ia sudah diperbolehkan bermain, ia justru tak sama lagi, di mana ia diturunkan menjadi cadangan dan hanya mencatatkan 9 poin per game. Ia lanjut bermain 3 musim bersama Duke, jadi totalnya ia 5 tahun kuliah. Musim terakhirnya yaitu 2012-2013, Seth memang meledak dengan raihan 17,5 poin per game, di mana itu memimpin seluruh pemain Duke. Namun ia sudah berumur 23 tahun ketika masuk NBA Draft 2013. Buat kalian yang belum tahu, para scouts dan tim NBA kebanyakan enggan memilih pemain yang sudah di atas 22 tahun saat NBA Draft. Keputusan ini gue bilang kesalahan, karena Seth memutuskan pindah ke Duke pada 2009. Bahkan setahun setelah kakaknya di draft di urutan pick 7 NBA Draft 2008. Jadi seharusnya ia bisa yakin kalau bermain di kampus kecil juga bisa membuatnya di pick di urutan tinggi saat NBA Draft. Tak harus dari kampus besar. Di sisi lain, lanjut bermain di universitas tak terkenal membuat Steph makin meledak lagi. Bahkan ia sudah sering diinterview masuk TV sebelum NBA karena kehebatannya. Hal itu sangat wajar, karena universitas besar tentu punya banyak amunisi point guard hebat. Makanya Seth Curry tak terpakai. Sedangkan universitas kecil tentu tak punya banyak pilihan pemain. Sehingga Steph makin leluasa dipercaya untuk mengatur permainan dan meningkatkan kemampuan tembakan 3 angkanya itu. Alhasil, ia bisa dipik di urutan 7 ke Warriors. Untuk Seth, ketika tidak ada tim yang mau mengambilnya saat draft 2013, ia awalnya mencoba masuk NBA G League. Tapi beberapa bulan awal, ia sempat keluar masuk tim G League karena struggling. Diangkat masuk ke NBA, turun ke G League lagi, baru ia meledak di G League dan pada 2015, ia secara konsisten bisa bermain di NBA hingga sekarang. Di sisi lain, 2013 adalah musim pertama Curry meledak menjadi seorang All-Star. Seth sampai sekarang masih memegang posisi shooting guard yang terbilang tajam. Tembakan 2 angkanya juga sangat efisien. Dilansir dari kanal YouTube Trish, ini adalah presentase tembakan Seth dan Steph di dekat ring, serta area mid-range NBA. Identik kan? Tapi perbedaannya tentu, Steph juga memiliki kemampuan playmaking yang sangat matang, yang ia dapatkan tentu karena ia lanjut bermain di Davidson. Sedangkan Seth hampir tak pernah mendapatkan kesempatan belajar menjadi seorang playmaker. Hanya semusim saja saat main di NBA G League, yang tentunya tidak akan cukup. Jadi maklum sampai sekarang pun Seth bermain jadi shooting guard yang kebanyakan menembak catch and shoot, serta kurang diberi kesempatan untuk membawa bola. Jujur tujuan video ini bukan untuk menjelek-jelekan Seth, karena Seth sebenarnya juga termasuk cadangan yang hebat. Saat di Sixers ia menjadi pemain inti, bahkan mencatatkan 15 poin per game dan 4 assist per game saat musim 2021-2022, tertinggi dalam karirnya. Namun lagi-lagi, di sana ia tak bisa menjadi point guard atau playmaker karena ada Ben Simmons di sana. Ia juga jadi potongan penting dari tiap tim contender karena kemampuan tembakan 3 angkanya yang sangat tajam tentu akan sangat berguna. Banyak orang yang bahkan tak mampu untuk bermain 1 game pun di NBA. Jadi Seth Curry sudah sangat beruntung bisa bermain konsisten sekarang di NBA. Dan sebenarnya keputusannya untuk pindah ke Duke tentu adalah keputusan yang sangat berat dan membingungkan. Mungkin kalau kita jadi Seth, kita juga akan melakukannya. Karena berada di kampus besar, tentu memudahkan para scouts untuk meliriknya masuk ke NBA. Dan mungkin ia mencoba memilih jalan yang berbeda dari kakaknya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.